Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa, walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Kita berharap kondisi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah bertatap muka lagi. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Arman melanjutkan pelajaran yang kemarin, yang Pak Arman lompati dari kemarin menyusun laptop. Hari ini di halaman 32 ya Mbak Mas ya. Di halaman 32 ini ada sebuah gambar robot yang memegang mobil. Ini kayak seperti di film Ultraman ataupun Power Rangers yang lain gitu ya Mbak Mas ya. Apakah itu naga pemakan mobil? Itu adalah sebuah robot. Robot itu berbentuk dinosaurus. Ini tadi naga, ini kok dinosaurus ya. Robot dikendalikan oleh komputer. Komputer yang menjadi otaknya. Komputer memerintahkan robot mengangkat mobil. Komputer juga memerintahkan robot berjalan. Jadi sekarang tuh robot perkembangannya di luar negeri itu pesat Mbak Mas ya. Terutama yang di Jepang itu ya, itu banyak sekali memproduksi robot. Ada juga robot yang digunakan untuk media pelayanan yang ada di bandara ataupun yang di swalayan seperti itu di luar negeri gitu ya Mbak Mas ya. Nah, robot itu dikendalikan oleh komputer. Jadi Pak, berarti di dalam robot ini ada sebuah komputer, komponen komputer yang ada yang bisa digerakkan Pak Mas, gitu. Nah, yang buat siapa Pak? Yang buat otomatisnya manusia. Kita juga pernah melihat kontes-kontes robot ya di Indonesia. Itu juga yang membuat, yang merakit orang-orang Indonesia, tapi dengan kondisi yang masih sederhana Mbak Mas. Gitu ya. Kemudian etika, rawatlah komputer yang kamu pakai bersama-sama kita jaga kebersihannya. Jadi kalau komputer itu harus dirawat. Dirawat dari apa Pak? Biasanya itu dari debu. Loh Pak, ruangan AC itu apakah berdebu? Ya, terkadang juga ada debunya juga. Jadi harus dibersihkan. Ya kalau membersihkan komputer jangan pakai air itu ya. Nanti kalau pakai air malah konslet semuanya. Itu ya. Konslet itu apa Pak? Konslet itu bisa terbakar. Kalau nanti bisa kesetrum juga jika nanti komputer terhubung sama listrik. Rangkuman. Desktop ini adalah sebuah kata desktop. Desktop itu kemarin Pak Roman sudah jelaskan. Komputer desktop, komputer yang ada biasanya kalau kita sebut itu di atas meja ya. Maksudnya di atas meja itu komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse, dan speaker. Pak, apakah laptop tidak mempunyai CPU-nya Pak? Ada. Laptop tuh ada di bagian bawahnya. Jadi sudah tertutup sama keyboard. Berarti ya adanya di bawahnya keyboard itu ada mesinnya. Namanya CPU-nya di situ, Mbak Mas. Monitor berguna menampilkan hasil kerja film dan games. Jadi kalau monitor itu menampilkan hasil tampilan ya, hasil tampilan dari proses dari CPU. Wujudnya apa? Bisa wujudnya gambar, film, dan games. Gitu Mbak Mas. Kalau di monitor itu ada beberapa jenis monitor, monitor CRT atau kita yang sebut dengan monitor tabung, atau juga kita sebut dengan monitor LCD, liquid circle display ya, atau sekarang perkembangannya berubah menjadi monitor LED gitu. Sama-sama tipis LED sama LCD, cuma lebih nyaman di LED-nya. Kemudian CPU berguna untuk menjalankan komputer. Tanpa CPU ya, tanpa CPU komputer tidak akan bisa bekerja. Keyboard berguna untuk mengetik huruf dan angka. Mouse berguna untuk menggerakkan pointer. Ini yang Pak Arman gerakin. Ini yang juga namanya disebut dengan pointer juga. Speaker berguna sebagai pengeras suara. Jadi kalau kita mau mengeraskan suara menggunakan speaker. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu namanya sound gitu ya.
Kemudian printer berguna untuk mencetak tulisan dan gambar. Ingat, Pak Roman ingatkan, printer adalah mencetak tulisan dan gambar fungsinya, bukan mengeluarkan kertas. Yang mengeluarkan kertas adalah pabrik kertas, Pak Roman ingatkan. Kemudian disket CD dan flash disk berguna untuk menyimpan data. Ya, kalau flash disk sudah tidak begitu asing ya buat kita, karena kebanyakan sudah banyak menggunakan flash disk. Kemudian ini ada nama kamus mini. Kamus mini itu rangkuman dari kecil-kecilan nama kecilan CD-ROM. Ini harusnya kurang O-nya satu lagi, berarti dua ya. Ruang atau tempat CD pada CPU. CD-ROM ini untuk memasukkan CD, Mbak Mas. Namanya CD-ROM. Ada terletak pada komputer desktop ataupun laptop ada. Tapi kalau yang notebook kecil itu biasanya tidak ada, Mbak Mas. Jadi kalau ada, Pak, kok komputer laptop saya tidak ada CD-ROM-nya ya, Pak ya. Jadi memang komputer notebook yang kok laptopnya kecil itu memang tidak ada CD-ROM-nya, itu bawaan dari pabrik. Kemudian data, kumpulan angka atau huruf. Disk drive, ruang tempat penyimpanan disket pada CPU. Jadi disket itu dimasukkan pada disk drive. Kalau CD dimasukkan pada CD-ROM, gitu Mas. Itu namanya. Kemudian icon, gambar kecil yang akan mengerjakan perintah tertentu bila diklik. Nih, ini nanti berhubungan sama yang ada di Paint ya. Nanti, minggu depan Pak menjelasin. Kemudian pointer, penunjuk berbentuk anak panah. Tak selamanya anak panah, Mbak Mas, termasuk ini apa namanya, bentuk tangan jari ya. Nah, ini juga. Kemudian port USB, lubang USB untuk flash disk. Nih, USB. Kemudian tombol, alat pemberi perintah bila ditekan. Jadi tombol klik gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama Mbak Mas. Ya. Tidak usah dikumpulkan. Ini untuk belajar menulis ya. Tidak usah dikumpulkan, sekali lagi tidak usah dikumpulkan. Jawab pertanyaan di bawah ini. Jawab ditulis di kotak yang tersedia, satu jawaban telah diberikan untukmu. Jadi gini Mas, ini ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini kita ngisi satu kotak satu, tidak boleh dua. Gitu ya. Pak, pertanyaan di mana? Pertanyaan di atas. Jawabannya di bawah. Jadi ngisinya di sini, bukan di sini. Ya, paham ya? Ngisinya di sini, bukan di sini. Oke, Pak Arman ambil pensil dulu. Silakan kalau mau ambil pensil, silakan. Pak Arman ambil pensil dulu. Oke. Yuk, kita jawab bareng-bareng. Alat pengeras suara, yaitu yang untuk mendengarkan suara. Ya, depannya S. Sound. Oh, beda. Karena ini ada K. Adalah speaker. Betul. S. Langsung Pak, ini kan sudah S. Jangan diulang S lagi. S. P. E. A. Mohon maaf. Mohon maaf ya, tulisannya jelek. Speaker. Nah, sudah. Namun nggak ya? Ini L-nya Pak Arman jelek sekali. Kemudian, nomor 2. Alat untuk mengetik huruf dan angka adalah, nah, ketahuan nih, keyboard, benar. Nah, keyboard ingat tulisannya K, E, Z, sudah Z, jangan ditulis lagi. Kemudian B, O, jangan ditulis. A, R, D. Nah, gini, keyboard. Gitu ya. Lanjut. Alat komputer yang mirip televisi. Nah, gampang sekali nih. Depannya M. Apa namanya? Monitor. Benar. Monitor. Ini bukan H ya. N ya. Monitor. Kemudian nomor 4. Tanpa titik-titik komputer tidak dapat bekerja. Tanpa CPU, benar. Mesinnya komputer dinamakan CPU. Tiga huruf. Nomor 5. Berguna menggerakkan pointer yang bentuknya mirip tikus. Namanya adalah mouse. Benar. M, O, ini ada os ya. E. Ingat, mouse tulisannya mouse, bukan
MOS gitu ya. Nomor 6, alat untuk mencetak tulisan dan gambar dinamakan ya depannya P, printer. Betul sekali. Printer. Nah, kemudian ini udah dijawab ini nomor 7 adalah media simpan disket. Sudah dijawab, enggak usah. Kemudian CD dimasukkan ke dalam tempat CD dimasukkan namanya adalah CD ROM yang tadi Pak Roman jelasin. Ya, kalau disket berarti disk drive. Gitu Mbak Mas, bukan disk ROM ya. Itu CD ROM. Demikian untuk pertemuan hari ini ya, anak-anakku, tidak usah dikumpulkan. Ini latihan untuk menulis ya, agar tulisannya lebih bagus. Tetap semangat belajar, cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan. Demikian yang dapat Pak Rahman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Rahman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.